Baby, hurry in my ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai margin murabahah dan manajemen bagi hasil. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara bank penyedia barang dengan nasabah yang memesan atau membeli barang. Bank tersebut memperoleh keuntungan dari jual beli yang telah disepakati bersama itu. Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati. Terus penjual juga secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan besar keuntungan yang diperoleh. Jadi murabahah yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah yang memesan dengan menentukan terlebih dahulu keuntungan untuk menemukan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah. Jadi keuntungan margin yang telah disepakati tersebut nantinya bakal diberitahu kepada nasabah. Harga pokoknya berapa, terus besar keuntungan yang diterima oleh bank itu berapa. Untuk selanjutnya ada dalam peraturan akuntansi nomor 59 paragraf 52. Pengertian dari murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan ataupun margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Ada juga dalam peraturan nomor 102 yaitu menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual. Jadi penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Bank menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah dan pembayaran sebesar harga jual bank, yaitu harga beli bank plus margin keuntungan pada waktu yang ditetapkan. Jadi arti dari ketiga pengertian murabahah tadi sama dengan arti yang sebelumnya, yaitu bank dengan secara jelas memberitahu atau mengungkapkan harga perolehan barang yang dijual kepada pembeli ataupun nasabah, serta menjelaskan juga berapa keuntungan ataupun margin yang disepakati atau yang diajukan oleh bank kepada nasabah yang nantinya akan disepakati oleh keduanya. Hampir sama seperti penjelasan yang sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu syarat-syarat murabahah. Yang pertama, penjual memberitahu biaya modal ataupun harga pokok. Artinya penjual di sini yaitu bank itu harus memberitahu berapa biaya modal ataupun harga pokok yang dibelikan untuk membeli suatu barang yang nantinya akan dijual atau yang dibutuhkan oleh nasabah. Terus yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan. Jadi kontraknya itu harus sesuai dengan rukun murabahah atau rukun yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Artinya, si barang tersebut harus terbebas dari yang namanya utang ataupun bunga atau sesuatu yang dilebih-lebihkan, yaitu riba. Terus yang keempat, penjual menjelaskan jika ada cacat. Jika si barang yang dijual tersebut terdapat sebuah kecacatan ataupun tidak utuh, maka penjual ataupun penjual di sini yaitu bank harus menjelaskan kenapa barang tersebut bisa cacat ataupun tidak utuh. Untuk yang selanjutnya, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
Misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, jadi di sini terlihat unsur keterbukaan, yaitu transparan. Bank juga harus menjelaskan ataupun terbuka kepada nasabahnya mengenai barang tersebut. Untuk selanjutnya ada skema murabahah ataupun bagian proses pembiayaan dalam murabahah. Jadi proses yang pertama itu bank melakukan negosiasi dan persyaratan bersama nasabah. Negosiasi dan persyaratan tersebut harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh keduanya. Kemudian, setelah semuanya disepakati, maka bank harus membeli barang dengan uang tunai bank tersebut atau dengan uang sendiri, yaitu uang dari bank. Bank membelinya kepada supplier ataupun penjual barang. Setelah bank membeli barang tersebut, maka dilakukanlah akad, yaitu akad murabahah bersama nasabah. Setelah dilakukannya akad murabahah bank bersama nasabah, kemudian dilakukanlah serah terima barang. Serah terima barang tersebut yang nantinya dibarengi dengan kewajiban nasabah, yaitu membayar kewajibannya, yaitu membayar barangnya, membayar barang yang telah dipesan oleh si nasabahnya. Kemudian setelah dibayarkan, maka bank akan mengirim barang tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu penentuan margin murabahah. Untuk yang dibahas kali ini yaitu cara pertama dalam menentukan margin murabahah. Bank menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjamkan oleh nasabah untuk membeli barang ke bank tersebut sebesar yang disepakati kedua belah pihak. Misalnya 20% dari pokok pinjaman apabila yang ditambahkan adalah 2 kali keuntungan per tahun, yaitu 20%, maka hasilnya juga sama dengan 40%. Untuk rumus harga jualnya yaitu harga jual sama dengan harga pokok aktiva murabahah atau jumlah pembiayaan ditambah laba markup dikali N, yaitu tahun. Untuk penentuan margin yang kedua yaitu cara keduanya atas dasar dana yang dipinjam oleh nasabah, Bank Syariah menetapkan keuntungan transaksi, misal 20% kemudian kalau dibayar 1 atau 2 tahun, maka untuk menstabilkan daya beli yang mana bank syariah tersebut dapat menambahkan sejumlah 2 kali inflasi 2 tahun yang akan datang. Rumusnya yaitu harga jual sama dengan harga pokok aset murabahah atau jumlah pembiayaan ditambah dalam kurung inflasi dikali N tadi yaitu tahun, kemudian ditambah markup atau laba sekali. Untuk yang selanjutnya yaitu cara ketiga, dalam penentuan harga jual bank dapat menerapkan metode penetapan harga jual berdasarkan cost plus markup atau laba. Dengan metode cost plus, harga jual dapat dihitung dengan rumus yaitu harga jual sama dengan harga pokok aset murabahah atau jumlah pembiayaan ditambah cost recovery plus markup atau laba sekali. Rumus yang kedua yaitu untuk mencari cost recovery yaitu harga pokok aset murabahah atau pembiayaan atau estimasi total pembiayaan dikali estimasi biaya operasi 1 tahun. Untuk mencari margin murabahahnya yaitu cost recovery ditambah markup laba sekali dibagi harga pokok aktiva murabahah. Contoh transaksi murabahah. Ya, di sini ada contoh soal yaitu Tuan Ali berminat untuk memiliki sebuah mobil untuk kepentingan usaha antarjemput anak sekolah. Mobil tersebut mempunyai harga perolehan yang termasuk harga beli ditambah biaya balik nama dan biaya lain-lainnya sebesar 150 juta rupiah ditotalkan ya. Pada saat ini Tuan Ali hanya memiliki dana 50 juta rupiah. Untuk mengatasi kekurangan dana tersebut, Tuan Ali menghubungi Bank Syariah untuk mendapatkan pemecahan masalah akibat kekurangan dana tersebut.
Kemudian Bank Syariah menawarkan solusi dengan akad murabahah. Nah, dengan cara pertama, Bank Syariah menetapkan dengan tingkat laba atas penjualan yang disepakati sebesar 10%. Apabila dibayar dalam jangka 2 tahun, maka Bank Syariah akan menambahkan keuntungan lagi sebesar 10%, sehingga margin selama 2 tahun sama dengan 20%. Maka jawabannya yaitu, berikut ini perhitungan angsuran per bulan oleh Bank Syariah. Harga pokok mobil tadi 150 juta rupiah dan dibayar oleh nasabah atau uang muka 50 juta rupiah, kemudian dibayar oleh bank sebesar 100 juta rupiah. Nah, margin laba banknya berapa? Maka kan tadi 2 tahun, maka 2 dikali 10% dikali 100 juta rupiah yang memang termasuk dibayar oleh bank, maka hasilnya yaitu 20 juta rupiah. Jadi margin yang diperoleh oleh bank yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian harga jual bank yaitu sama dengan 100 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah, maka 120 juta rupiah. Maka kita cari berapa angsuran yang harus dibayar. Maka perhitungannya yaitu harga pokok 150 juta rupiah ditambah margin murabahah 20 juta rupiah, sehingga harga jual bank yaitu 170 juta rupiah. Kemudian pembayaran pertama atau uang muka yang dibayar yaitu 50 juta rupiah, sehingga sisa angsurannya yaitu 120 juta rupiah. Nah, dari sisa angsuran tersebut, maka akan diperoleh angsuran yang harus dibayar selama per bulan. Angsuran per bulan sama dengan 120 juta rupiah dibagi 24 bulan. Kenapa 24 bulan? Karena angsuran yang dipilih yaitu selama 2 tahun. Jadi, angsuran yang harus dibayar yaitu senilai 5 juta rupiah per bulan. Oke, kita next ke soal berikutnya. Ke contoh soal berikutnya. Di sini ada Sipi Adiaksa melakukan negosiasi pada 1 April dengan Bank Amanah Syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk pembelian mobil kantor dengan rincian sebagai berikut. Rinciannya yaitu harga barang senilai 150 juta rupiah, uang muka 15 juta. 15 juta itu termasuk dari 10% dari 150 juta rupiah. Kemudian otomatis pembiayaan oleh bank yaitu senilai 135 juta karena 150 dikurangi 15 juta. Kemudian margin yang didapat yaitu 27 juta. 27 juta yaitu dari 20% pembiayaan bank atau dari 135 juta gitu. Harga jualnya yaitu 177 juta. Dari mana? Dari harga barang atau harga pokok tadi 150 juta ditambah marginnya 27 juta, maka 177 juta. Kemudian jumlah bulan angsuran yaitu 24 bulan atau selama 2 tahun. Biaya administrasi 1% dari pembiayaan oleh bank. Maka dapat diperoleh atau dicari jawaban dari soal di atas yaitu menggunakan cara perhitungan angsuran per bulan. Dengan rumus angsuran per bulan sama dengan jumlah piutang dikurangi uang muka dibagi jangka waktu angsuran. Misalkan data murabahah dengan kasus di atas ya, tadi bisa dicari angsuran per bulan sama dengan 177 juta dikurangi 15 juta dibagi 24 bulan gitu ya, sama dengan 6.750.000 rupiah. Angsuran per bulan sama dengan 177 juta dikurangi 15 juta atau uang muka ya tadi dibagi 24 bulan sama dengan 6.750.000 rupiah. Maka angsuran per bulan yang harus dibayar yaitu senilai 6.750.000 rupiah. Kemudian kita cari untuk menghitung pendapatan
pendapatan margin sama dengan total margin per total piutang bersih dikali 100%. Maka 27 juta rupiah per 177 juta rupiah dikali 100%, hasilnya yaitu 15,25423%. Jadi pendapatan margin per bulan sebesar Rp6.750.000 dikali 15,25432% sama dengan Rp1.029.666. Jadi bukan total sih, tapi jumlah margin yang didapatkan oleh bank selama per bulannya yaitu senilai Rp1.029.666. Kemudian lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai manajemen bagi hasil ya. Ada yang pertama yaitu mengenai konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah, yang memang dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan profit sharing bagi laba dan pendekatan revenue sharing atau bagi pendapatan. Nah, perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam dihalalkan untuk dilakukan. Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan. Nah, dua pendekatan ini yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu pendekatan profit sharing atau bagi laba dan pendekatan revenue sharing atau bagi pendapatan. Nah, penjelasannya itu yang pertama, pendekatan profit sharing yaitu perhitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelolaan dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian apa sih pendekatan revenue sharing? Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Lalu yang kedua itu konsep bagi hasilnya. Si konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali gitu dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem bank konvensional gitu atau sistem ekonomi konvensional, yang dimana ekonomi syariah ini konsep bagi hasilnya itu dijabarkan dengan beberapa macam gitu. Yang pertama itu pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund atau penghimpun dana, yang dimana selanjutnya si pengelola ini akan menginvestasikan si dana-dana tersebut ke dalam usaha-usaha atau proyek-proyek yang dia sedang lakukan gitu, yang dimana layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah. Ya kalau udah untung ya mungkin tidak dilakukan gitu. Lalu yang ketiga itu kedua belah pihak membuat kesepakatan atau akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Lalu yang poin ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil syariah. Metode penghitungan bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung saldo rata-rata harian atau daily average, yang dimana sumber dananya sesuai klasifikasi dana yang dimiliki. Yang kedua, menghitung saldo rata-rata tertimbang atau wage average, yang dimana sumber daya yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya, atau dalam simbol bisa dengan WA sama dengan garis itu yang M ke samping total dana dikali jumlah di periode dana. Yang ketiga, menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu. Jadi dihitungnya juga dalam periode tertentu gitu, pendapatan diterima dalam periode tertentu. Yang keempat,
membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan. Yang kelima, mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata. Dengan saldo rata-rata yang tertimbang. Yang keenam, memperhatikan nisbah yang sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dan tertera dalam kesepakatan atau akad. Lalu yang ke-7, mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya kepada si pemilik dana yang sesuai dengan klasifikasi dana yang telah ditanamkan. Lalu di sini ada contoh soal. Baik, contoh soalnya itu pada awal Januari 2007, Suwarni membuka tabungan atau simpanan mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Data-data transaksinya yang terjadi selama bulan tersebut yaitu direkam yang selama dia lakukan selama sebulan itu ada dalam tabel, cuma di sini saya tidak bisa menunjukkannya karena tidak bisa dilihat dalam PPT gitu. Jadi mungkin maka ada, cuma saya akan menyebutkannya saja. Yaitu tanggal 6 Januari setoran awal jumlahnya itu 10 juta. 10 Januari setoran awal 20 juta, 25 Januari penarikan itu sekitar 5.500.000, yang 29 Januari penarikan sebesar 20 juta. Mungkin itu hasil rekapan data-datanya dalam satu bulan ini, dalam bulan Januari ini, yaitu perhitungan saldo rata-rata harian dana hak Suwarni yaitu dengan menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalam bulan bersangkutan itu, yang dimana ada hasil rekapannya juga yang tidak bisa saya tunjukkan juga di tabelnya. Akan saya sebutkan saja. Yang pertama yaitu 6 sampai 10 Januari selama 5 hari saldonya 3 juta, saldo tertimbangnya 15 juta. 11 sampai 25 Januari 15 hari saldonya 13 juta, saldo tertimbangnya 195 juta. 26 sampai 29 Januari selama 4 hari yaitu saldonya 10.500.000, saldo tertimbangnya 42 juta. Tanggal 30 sampai 31 Januari selama 2 hari saldonya itu 10 juta, saldo tertimbangnya 20 juta, yang dimana dijumlahkan yaitu sebesar 272 juta, yang dimana dihitung lagi saldo rata-ratanya itu kan tadi dibagi per 1 bulan. Nah, 1 bulannya itu kan Januari itu 31 hari, yang dimana si 272 juta ini dibagi 31 yang hasilnya itu totalnya itu 8 juta. Lalu setelah saldo rata-rata hariannya dihitung, selanjutnya menghitung jumlah distribusi pendapatannya. Misalnya, diketahui pendapatan lembaga keuangan syariah tersebut pada bulan Januari adalah sebesar 250 juta. Lalu saldo rata-rata hariannya itu untuk masing-masing jenis klasifikasi dana yang dikelola oleh lembaga keuangan tersebut yang sebagaimana berikut, yaitu simpanan mudharabah sebesar 50 juta 10%, simpanan mudharabahnya itu 50 juta 10%, investasi mudharabah dalam 1 bulan sebesar 125 juta atau 25%, investasi mudharabah dalam 3 bulan sebesar 110 juta 22%,
investasi mudharabah dalam 6 bulan sebesar 75 juta 15%, investasi mudharabah 12 bulan sebesar 140 juta 28%, yang dimana jumlahnya itu sebesar 500 juta. Dengan data-data di atas yang tadi sudah saya sebutkan, maka bisa dihitung distribusi pendapatannya yang sesuai klasifikasi dana yang dikelola, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simpanan mudharabahnya itu 10% dibagi 250 juta itu sama dengan 25 juta. Investasi mudharabah dalam 1 bulan 25% dibagi 250 juta sama dengan 62.500.000. Yang ketiga, investasi mudharabah yang dalam 3 bulan tadi 22% dibagi 250 juta sama dengan 55 juta. Yang keempat, investasi mudharabah dalam 6 bulan 15% dibagi 250 juta sama dengan 37.500.000. Yang kelima, investasi mudharabah dalam 12 bulan 28% dibagi 250 juta sama dengan 70 juta, yang dimana total keseluruhan yang tadi itu sebesar 250 juta. Lalu yang poin terakhir tentang nisbah rasio bagi hasil. Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu si pemilik dana atau sohibul mal dan pengelola dana atau mudharib, di mana nisbah ini tertuang di dalam akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan menggunakan data-data pada contoh yang di atas tadi dalam contoh soal, bisa diilustrasikan penghitungan nisbahnya. Contoh, diketahui nisbah yang telah disepakati antara si pihak sohibul mal atau hak suwarn ini dengan pihak lembaga keuangan syariah, yaitu sebesar yang telah disepakatinya itu perbandingannya itu 60 bagi 40 gitu. Maka distribusi pendapatan untuk Hamahdi ini yaitu si nisbah simpanan mudharabah untuk pemilik dana sebesar dihitung itu 25 juta dikali 60% sama dengan 50 juta. Jadi gitulah ya hitungnya. 25 dulu dikali 60 terus dibagi 100, jadi hasilnya 50 juta gitu. Lalu di cara menghitung distribusi pendapatan untuk Hamahdi atas simpanan mudharabahnya itu, caranya itu si 8.744.193.054 rupiahnya itu dikalikan dengan yang tadi hasil tadi yang di atas, yaitu 15 juta sama dengan 263.225.81 rupiah. Nah, kenapa bisa 263 juta hasilnya? Jadi si 8 juta sekian dikali 15 juta itu hasilnya itu dibagi dulu gitu ke 500.000. Nah, hasilnya baru 263.225 sekian. Terima kasih, mungkin materi yang telah saya sampaikan tentang bagi hasil mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.